Yang anehnya, korbannya itu bukan orang-orang sini. Dia selalu korbannya itu orang-orang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang tenudang pulang teantar sama jaga nasional orang penakut menjadi berani. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, teman-teman, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari mara bahaya, didekatkan berkah Allah. Amin, amin, amin ya rabbil alamin. Nah, kali ini Joker Ganas ada di sebuah danau, di mana danau ini yang dinamakan air musi yang ditampung untuk tenaga listrik PLTA Hujan Mas, teman-teman. Nah, danau ini kedalaman ada yang sampai 300-an meter sampai 400 meter, teman-teman ya. Menghabiskan bendungan sampai tanah warga, habis karena timbunan air, karena meluapnya air beberapa ratus hektar untuk mengatipi tenaga listrik yang ada di Palembang. Nah, ini yang kadang-kadang Joker itu aneh, teman-teman. Oke, teman-teman, kita ceritakan sisi baik dan sisi buruknya tentang air musi ini. Nah, teman-teman, ini air musi ini sudah banyak tenggelamkan tanah warga-warga yang di sini untuk tenaga listrik. Nah, yang anehnya, teman-teman, kelistrikannya itu pabrik listriknya atau ke perusahaan listriknya ya, teman-teman ya. Nah, tenaga listriknya itu ada di daerah Curup ataukah Kepahyang ya, teman-teman. Tapi yang pakai listriknya itu orang Palembang. Sedangkan dari ke Curup ataukah dari Kepahyang ini ke Palembang itu sampai 8 jam. Nah, teman-teman, ini adalah wisata ya, wisata air musi Suro Ilir. Nah, wisata ini sudah puluhan tahun. Dulunya ini adalah hutan semua, teman-teman. Nah, di sini bagus banget untuk orang-orang foto prewedding. Karena kenapa? Banyak banget yang foto prewedding seperti ini, teman-teman. Banyak tuh kan, tuh lagi foto prewedding. Dan juga di sini angker, teman-teman. Nah, keangkernya ini adalah hantu air. Nah, hantu air ini banyak memakan korban. Nah, ini adalah jembatan putus, jembatan yang sudah puluhan tahun putus karena banjir, karena meluapnya air musi ini ketinggiannya sampai 8 meter, 10 meter ketika air ini nih meluap, teman-teman ya. Apalagi sampai hujan, sampai berhari-hari ataukah sampai 1 minggu, teman-teman, ini bakal meluap sampai ke atasan yang tertinggi, teman-teman. Ini bisa dulu sampai banyak perusahaan ataukah pengusaha-pengusaha ikan kerambak, kata orang sini, teman-teman, menjadi misteri. Wisata ini cukup lebar, teman-teman, cukup hampir kurang lebih 1 hektar yang bisa kita lalui untuk jalan kaki menelusuri wisata ini, karena ini seperti huruf U ya, teman-teman. Lingkarannya itu air musi semua seperti yang kalian lihat. Singkat ceritanya, teman-teman, ini rakit untuk orang punya ladang, yang ladangnya ke sana sebelum putus jembatan. Dulu orang ke ladangnya ke sana itu pakai jembatan yang sudah disediakan dengan oleh
Bupati Bando dulu teman-teman. Sekarang Bupati Bando sudah tidak ada, akhirnya tidak diurus lagi dan tidak dibenerin lagi. Warga setempat memakai rakit teman-teman ya. Ya semoga-moga aja nanti bupati yang mana nanti teman-teman bisa bikin jembatan yang lebih layak lagi, yang bisa mobil ya teman-teman, hot mic ya teman-teman ya, untuk warga-warga setempat bisa mencepatkan atau mempermudahkan bahan-bahan ataukah hasil taninya mereka itu keluar dari seberang sana. Nah teman-teman, nah ini air yang tenang, yang sahdu tapi mematikan. Ini kurang lebih ada sampai 200-300 meter teman-teman kedalamannya ini teman-teman. Beberapa tahun yang lalu teman-teman, di sini adalah tragedi di mana memakan nyawa manusia, korban di antara kebanjiran meluapnya air yang ada di danau wisata air Musi ini. Beberapa tahun yang lalu ada beberapa manusia hanyut terbawa arus air karena dulunya ini ada pengusaha ikan yang berusaha di air danau ini. Itu adalah ikan nila teman-teman. Nggak tahu suatu malam hari tiba-tiba mereka dihantam dengan air begitu besar sampai memakan beberapa korban yang tidak dapat korban. Korbannya saat ini tidak ketemu dan tidak tahu kemana arah. Banyak tim SAR, banyak juga tokoh-tokoh adat dan polisi atau tentara yang mencarinya dulu, sampai sekarang tidak ditemukan sampai sekarang teman-teman. Ya buat keluarganya yang ditinggali semoga tabah, semoga dikasih kesehatan. Nah ini ada rakit baru pulang dari perkebunan, ada ibu sama bapak. Nah ini teman-teman, karena tidak ada jembatan ya teman-teman, pasti pakai rakit. Ini baru pulang dari ladang. Nah dulu tuh teman-teman di situ tuh keramba semua tuh. Keramba itu adalah dimana pengusaha-pengusaha ikan itu banyak banget ya teman-teman ya, yang memanfaatkan air danau ini membesarkan usahanya atau membesarkan ikannya. Oke. Di suatu saat hari yang kita tidak tentui, yang kita tidak tahu teman-teman, itu membuat suasana ini mengerikan, membuat suasana ini yang tidak diduga dan benar-benar misteri di danau air Musi ini. Oleh karena setelah dibikin danau air Musi ini telah menjadikan sebuah wisata untuk masyarakat-masyarakat di sini, untuk jalan-jalan, mengajak warga ataukah mengajak pacar, mengajak pasang-pasangan kalian. Tapi banyak yang tidak tahu misteri-misteri yang ada di danau air Musi ini teman-teman. Karena di sini konon katanya setiap tahun itu pasti ada yang tenggelam dan didapatkan dengan keadaan mayat aja teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah jembatan Brayun, jembatan papan, cukup kendaraan bermotor dengan berjalan kaki. Ini adalah jembatan Sasi Bisu, yang dimana jembatan ini adalah jembatan bolak-baliknya orang ke ladang dan ke kampung. Nah jembatan ini juga banyak juga kejadian-kejadian misteri, kejadian-kejadian tidak diduga yang telah bergoyang sendiri. Dan juga jembatan ini juga pernah ada penampakan-penampakan yang aneh teman-teman. Ya wisata ini sungguh luar biasa teman-teman, apabila kalau benar-benar diurus, benar-benar dibikin apa namanya itu sebagai wisata yang berkelas. Ya maklum ya teman-teman, karena ini adalah wisata yang terbatas, yang bisa seadanya untuk saat ini. Ya semoga pemerintah atau bupati atau wakil bupati dengan perangkat-perangkat yang ada di sini bisa memperdulikan
wisata-wisata kita yang ada di Suro Ilir Curup Kepayang ini teman-teman. Kali ini sangat luar biasa. Nah teman-teman, di belakang saya ini air loh. Jangan kira kalian ini bukan air, ini ditimbunin dengan rumput-rumput seperti cengkondo, rumput-rumput yang lain-lain teman-teman ya. Nah teman-teman, mungkin nanti kita ada satu saatnya, ataukah nanti malam, ataukah besok, ataukah lusa, kita datang ke sini, kita cuman pengen menguak misteri-misteri yang ada di sini teman-teman, di malam hari ya. Karena banyak banget cerita-cerita yang membuat saya itu tertarik untuk menguak misteri yang ada di jembatan ataukah di wisata air Musi ini teman-teman. Nah, di sini ada 3 wisata teman-teman ya. Ada 3 wisata. Ini wisata yang paling terujung. Di sebelah sana ada lagi wisatanya, ada 2 lagi. Insya Allah nanti habis kita menguak wisata ini, nanti kita menguakkan wisata yang lain-lainnya. Oke teman-teman. Oke. Siap. Oh guys, ini bermotor pulang dari ladang dia. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa kalian like dan subscribe. Mungkin cukup sampai di sini. Mungkin nanti kita bakal penelusuran tempat ini, tempat wisata yang sangat fenomena bagi saya, banyak memakan korban juga. Setiap tahunnya pernah terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Ya, yang anehnya teman-teman, ya, ini saya cerita sedikit lagi. Yang anehnya, korbannya itu bukan orang-orang sini. Dia selalu korbannya itu orang-orang jauh. Nah, misteri inilah yang kita bakal kuat. Kenapa harus orang jauh tidak mau orang sini? Karena setiap tahunnya memakan korban tempat ini. Tenggelam, kadang-kadang dia melihat sesuatu di air seperti ini, seperti jalan, ataukah dia itu seperti mau peluk, roboh gitu, tiba-tiba tenggelam dan tidak bernapas lagi. Jangan lupa kalian subscribe, jangan lupa kalian bantu like dan komen sebanyak-banyaknya, bantu share ya teman-teman, supaya saya bisa jalan-jalan ke kota-kota kalian, menguak misteri apa lagi yang ada di kota kalian. Saya Joker Ganas, datang diundang, pulang diantar, yang orang penakut menjadi berani. Takutlah pada Tuhanmu, agamamu, kedua orang tuamu, dan orang berarti. Kenapa manusia itu lebih kejam daripada setan?